Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ervira Alandia, Dwi Ayu Mahardika Putri, Jasmine Jafera, Mesya Anglin, dan Nabila Putri, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Sumatera Utara. Di sini kami akan memaparkan hasil riset investasi yang telah kami lakukan pada PT Kimia Farma. Rekomendasi investasi PT Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi yang berstatus badan usaha milik negara dengan kode emiten KF. Kami merekomendasikan untuk membeli saham Kimia Farma berdasarkan target harga sebesar Rp2.774.000 per lembar saham yang memiliki potensi kenaikan sebesar 80% dari harga penutupan saham KF pada tanggal 18 Mei 2022 sebesar Rp1.535.000 per lembar saham. Adapun yang menjadi alasan mengapa kami merekomendasikan untuk membeli saham Kimia Farma. Pertama, PT Kimia Farma merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia yang telah berkembang menjadi perusahaan yang menyediakan pelayanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir yang terus berkembang hingga saat ini. Kedua, Kimia Farma mencetak kinerja penjualan bersih sebesar 12,85 triliun, tumbuh menjadi 28,49% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 10 triliun. Perusahaan Kimia Farma telah mengimplementasikan Industri 4.0 untuk konektivitas. Ini dilakukan dengan mengintegrasikan dan mengonsolidasikan anak perusahaan Kimia Farma sehingga keputusan strategis dapat lebih cepat ditetapkan. Deskripsi perusahaan PT Kimia Farma. Kimia Farma berdiri pada tanggal 16 Agustus 1971, mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817, yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Tahun 1958, Kimia Farma diubah menjadi beberapa perusahaan negara. Tahun 1969 diubah menjadi satu perusahaan, yaitu Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma. Pada tahun 1971, berdasarkan peraturan pemerintah, status perusahaan negara tersebut diubah menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma resmi tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan melakukan inisial public offering dengan harga penawaran Rp200 per lembar saham. Adapun komposisi kepemilikan saham KF di mana sebesar 90,025% dimiliki oleh PT Bio Farma, sisanya sebesar 9,975% dimiliki publik, dan satu saham seri A Dwi Warna yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Analisis ekonomi global dan lokal PDB Indonesia pada tahun 2021. Indonesia yang diukur dengan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku atau ADHB akan mencapai 16,97 miliar pada tahun 2021. Sementara itu pada tahun 2010 PDB atas harga konstan atau ADHK perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3,69%, mencapai 11,12 miliar, 4 miliar pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, ekonomi nasional akan menyusut 2,07% akibat pandemi COVID-19. Sisi produksi, pertumbuhan terkuat terjadi pada layanan kesehatan dan kegiatan sosial, mencapai 10,6% pada tahun lalu. Sementara itu, dari sisi belanja, komponen ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan terkuat mencapai 2,0% pada tahun lalu. Dari sektor manufaktur, mencatat 2,0% tetap menjadi penyumbang terbesar perekonomian nasional, mencapai 3,27 triliun atau total PDB tahun lalu 19,25 triliun, diikuti oleh pertanian sebesar 2,25 triliun dan perdagangan besar dan eceran sebesar 2,2 triliun.
Dan dari sisi pengeluaran, distribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian nasional mencapai 9,2 triliun atau 5,2 dari total PDB pada tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan keuangan PT Kimia Farma. COVID-19 pada saat ini juga belum berakhir sepenuhnya dan masih berdampak pada perusahaan-perusahaan dunia dan tidak hanya pada perusahaan PT Kimia Farma saja. Dan dampak yang telah terjadi pada PT Kimia Farma saat ini karena adanya pembatasan keluar rumah dan tidak dapat berkunjung ke suatu tempat yang banyak dikunjungi oleh orang-orang. Buat PT Kimia Farma yang awalnya mengalami penurunan pembelian ke apotek Kimia Farma. Kondisi ini tentu mengganggu proses bisnis perusahaan farmasi dan banyak usaha yang telah dilakukan oleh PT Kimia Farma seperti membantu pembuatan vaksin seperti vaksin Sinovac dan itu dikeluarkan oleh anak perusahaan PT Kimia Farma. Tinjauan industri dan posisi persaingan. Porter 5 Forces, ancaman pendatang baru. Pada saat ini PT Kimia Farma mengikuti perkembangan keadaan dunia, contohnya seperti telah mengeluarkan vaksin membantu pemulihan keadaan COVID-19 saat ini. Sedangkan perusahaan farmasi lainnya berlomba-lomba untuk membuat vaksin juga, seperti Bio Farma yang sedang memproses pengeluaran vaksin merah putih. Berarti di sini ancaman pendatang barunya terbilang tinggi. Daya tawar pemasok bahan baku farmasi nasional sebagian besar diimpor, baik dari Cina maupun dari India. Alhasil, saat pandemi melanda dunia dan mengakibatkan kedua negara pemasok tersebut harus menutup aksesnya atau lockdown, pasokan bahan baku farmasi nasional tersebut terhambat. Jadi di sini daya tawar pemasok bisa tergolong rendah. Daya tawar pembeli, PT Kimia Farma sudah melakukan sejumlah upaya agar bisa beradaptasi sembari menangkap peluang yang ada selama pandemi ini. Perusahaan telah meluncurkan aplikasi digital farmasi mobile yang dikembangkan oleh anak perusahaan PT Kimia Farma, Apotik, agar mempermudah masyarakat dalam mencari informasi tentang obat-obatan pada PT Kimia Farma. Dan di sini dapat dibilang daya tawar pembeli tergolong tinggi. Hambatan bagi produk pengganti. Pembeli sudah cenderung untuk mengganti produk karena kinerja atau produk dari PT Kimia Farma tidak sesuai ekspektasi dan produk dari pengganti lebih baik dan murah. Jumlah produknya lebih murah ditemukan di mana aja. Contoh produk pengganti dari PT Kimia Farma misalnya Bio Farma, Kalbe Farma, Daya Varia, Sanbe Farma, dan lainnya. Dan semua mempunyai kualitas baik. Dan dapat dibilang hambatan bagi produk pengganti ini tergolong tinggi. Persaingan bisnis dalam industri farmasi bisa dibilang cukup tinggi, apalagi pada masa saat ini, masa pandemi di mana para perusahaan farmasi berlomba-lomba untuk membuat obat-obatan perusahaan. Perubahan harga pada perusahaan lainnya juga mempengaruhi persaingan bisnis. Dan di sini persaingan bisnis dapat tergolong atau terbilang tinggi. Posisi persaingan pangsa pasar. Kimia Farma saat ini berada di posisi ketiga atau keempat sejak 2017. Adapun saat ini pangsa pasar Kimia Farma sebesar 3,5%. Kemudian PT Indofarma pangsa pasarnya 0,5%. Adapun sebelum holding BUMN Farmasi, perusahaan plat merah kerap berebut pangsa pasar yang sama. Semisal bisnis generik yang tidak hanya dilakukan Kimia Farma, tapi juga Indofarma. PT Indofarma dan Bio Farma belum terhitung berapa persen. Adapun dengan penguasa pasar ini, Bio Farma sebagai induk holding BUMN Farmasi. Kapitalisasi pasar. PT Kimia Farma masih menempati posisi ketiga setelah PT Kalbe Farma dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, sebesar 8.219.920. Dan kalau dibandingkan dengan PT farmasi lainnya, terutama PT Kalbe Farma, selisih 68.182.909. PT Kimia Farma mengalami penurunan arus kas selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019, arus kas menurun sebanyak lebih dari 500 miliar. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat kinerja operasional dan pengeluaran pembiayaan untuk bahan baku dan tenaga kerja. Di tahun ini juga nilai investasi perusahaan menurun bersamaan dengan dua hal tersebut.
PT Kimia Farma mencapai tingkat arus kas tertinggi pada tahun 2018. Ini juga dikarenakan tingginya tingkat kinerja operasional dan juga nilai investasi yang meningkat. Namun sayangnya di tahun-tahun berikutnya, arus kas harus menurun secara berturut-turut. Tapi meskipun begitu, untuk tahun 2021, nilai investasi dan kinerja operasional PT Kimia Farma sudah mulai stabil dan cukup baik. Selanjutnya, EBITDA, laba bersih, dan EPS. EBITDA PT Kimia Farma mengalami peningkatan tren yang baik selama tahun 2017 sampai 2021. Meskipun hal ini disertai dengan kondisi laba bersih yang mengalami naik turun. Sementara itu, untuk tahun 2019 dan 2020 menjadi tahun di mana EPS mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 0% dikarenakan kondisi pandemi yang memuncak di 2 tahun tersebut sehingga mempengaruhi pemasukan perusahaan. Sementara itu, di tahun 2019 dan 2020 menjadi tahun di mana EPS mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 0%. Ini dikarenakan terjadinya kondisi pandemi COVID yang memuncak di 2 tahun tersebut sehingga mempengaruhi pemasukan perusahaan. Pendapatan PT Kimia Farma sebagai perusahaan perseroan dalam negeri tentunya bersaing dengan berbagai perusahaan lain dalam mencapai pasar yang menguntungkan. Dalam usahanya mencapai tingkat pendapatan yang besar di pasar dalam negeri, PT Kimia Farma selalu memperhatikan perkembangan pasar agar kerapnya bisa menghasilkan inovasi produk yang bervariasi sesuai jenis dan manfaat serta kegunaannya bagi masyarakat. PT Kimia Farma senantiasa mengembangkan produktivitas yang baik demi pelayanan yang memuaskan konsumennya. Capital Expenditure PT Kimia Farma. Capital Expenditure mengalami peningkatan yang jelas pada tahun 2017 menuju 2018. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan nilai profitabilitas pada tahun tersebut. PT Kimia Farma juga memperoleh beberapa pencapaian, di antaranya pertumbuhan jumlah aset tetap, peningkatan ekuitas, serta kenaikan pendapatan bersih perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga memperoleh kenaikan pada laba tahunan dari hasil penjualan produk, hasil manufaktur meliputi etikal, obat bebas, generik, narkotika, lisensi, dan bahan baku yang memenuhi target volume produksi pada tahun 2018. Dengan naiknya nilai capital expenditure menyentuh hingga angka 1 triliun lebih, maka ini menjadi pertumbuhan baik bagi perusahaan dan juga menjadi kebanggaan bagi PT Kimia Farma dalam perkembangannya selaku perusahaan manufaktur di Indonesia. Kemudian, analisis rasio perusahaan. Selama 5 tahun terakhir, tingkat profitabilitas PT Kimia Farma mengalami perkembangan yang tidak stabil. Bisa dilihat pada tabel yang tertera bahwa angka-angka pada 5 tahun terakhir sering mengalami naik turun. Tidak hanya profitabilitas, hal ini juga diiringi dengan naik turunnya rasio aktivitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. 2017 menuju 2018, perusahaan mengalami kesuksesan dengan angka profitabilitas yang tinggi, hingga mencapai angka 8,67 pada return on investment, 13,25 pada return on equity, dan 4,34 pada return on assets. Karena perkembangan nilai investasi yang meningkat dengan cukup bagus sehingga PT Kimia Farma pada tahun 2018 dapat mencapai kesuksesan tersebut. Pada tahun 2019, kinerja perusahaan yang menurun menyebabkan turunnya angka profitabilitas menjadi rendah. Sehingga perusahaan harus mengalami sedikit kerugian karena turunnya angka rasio perusahaan. Kemudian, di tahun 2020, perusahaan mulai bangkit lagi dengan meningkatkan kinerja operasionalnya meskipun tengah berada di masa pandemi yang menyulitkan sistem perekonomian dan banyaknya pembatasan. Dan pada tahun 2021, PT Kimia Farma mencapai target yang cukup baik di selama melewati pandemi COVID-19. Dengan seluruh strategi dan kebijakan yang telah ditempuh di sepanjang tahun 2021, perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya dan pertumbuhan laba bersih tahun 2021 berjalan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, valuasi. Kami menggunakan 3 metode pendekatan untuk menghitung nilai intrinsik dari saham KAIF. Di antaranya yaitu menggunakan metode free cash flow to firm, dividend discount model, dan EV per EBITDA. Pada perhitungan metode free cash flow to firm, kami menganalisis adanya potensi kenaikan sebesar 78% dengan membeli saham Kimia Farma dengan target harga Rp2.727, dan pada metode dividen discount model kami menggunakan asumsi pertumbuhan konstan dan mendapatkan target harga sebesar Rp2.500, dan untuk metode EV per EBITDA kami membandingkan kinerja perusahaan Kimia Farma dengan beberapa perusahaan yang sejenis seperti Kalbi Farma, Sido Muncul, dan Tempuscan Pacific yang menghasilkan target harga sebesar Rp3.416.
Dari perhitungan kami dengan menggunakan 3 metode tersebut, dengan pembobotan 40% pada free cash flow, 40% pada dividend discount model, dan 20% untuk metode EV per EBITDA, kami mendapatkan nilai intrinsik saham KAEF sebesar 2.774 per lembar saham. Terjadi kenaikan sebesar 80% dari harga Rp1.535 pada tanggal 18 Mei 2022. Resiko investasi PT Kimia Farma. Yang pertama, suku bunga. Risiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Kedua, risiko pasar. Risiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aset yang disebabkan adanya perubahan sentimen pasar keuangan. Tiga, risiko likuiditas. Risiko yang muncul akibat adanya kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. 4. Risiko valuta asing. Exchange rate risk yang disebabkan perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan ke mata uang domestik. 5. Risiko negara, sovereign risk yang dan berkaitan dengan kondisi perpolitikan negara. 6. Risiko reinvestasi, kemungkinan bahwa arus kas investasi akan menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah setelah diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang baru. Tata kelola PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Untuk mengukur penerapan GCG pada PT Kimia Farma, kami menggunakan 3 indikator. Indikator pertama yaitu H investor dengan pembobotan 30%, indikator kedua yaitu praktik corporate governance oleh pemangku kepentingan dengan pembobotan 35%, dan indikator ketiga yaitu audit komite dan internal auditor dengan pembobotan 35%. Dari hasil penilaian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan total skor sebesar 94,81 untuk penerapan prinsip GCG pada PT Kimia Farma. Sekian pembahasan riset investasi pada PT Kimia Farma Tbk. Terima kasih.